Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan servis shockbreaker Yamaha Matic Pilano ya. Ini kendala shockbreakernya udah bocor. Nah, tuh olehnya udah rembes. Jadi saya akan servis ya. Oke. Untuk cara buka shocknya, buka bagasi di sini di bagian atas ada baut shock ya. Di sini. Jadi kalau muka shock harus buka bagasi dulu dan joknya nih. Oke. Ini cara untuk buka mountingnya atau anti shocknya. Pertama digerinda dulu ya sampai segel kelingnya habis. Untuk cara bukanya cukup menggunakan ini caranya. Tinggal ditekan ya pakai tangan, masukin obeng. Obengnya udah harus pakai dua ya. Masukkan kunci 19. Nah, tinggal diputar ke arah kiri. Ya, supaya tidak melorot, ininya diangkat nih. Misalnya gini, bisa Anda masukin obeng atau ditahan pakai kunci 10 juga bisa. Ini tinggal diputar terus. Nah, ini sudah lepas ya. Oh, ini udah keras ya. Nah, ini udah ada agak kelihatan lecet di dalamnya. Oke, Anda bisa lakukan kalau pemula ya. Anda bisa potong aja di sini. Cuman pasti ada yang diambil bagian seal debu. Contoh sealnya seperti ini. Ini seal bagian oil. Di sini juga akan ada tuh bagian debu bagian atasnya. Ini bagian oli. Jadi nggak apa-apa dipotong seperti ini kalau buat pemula, karena kalau dicungkil dari sini emang sih susah gitu kalau bagi pemula. Oke, saya lanjutin. Saya akan kasih contoh potong saja di sini. Kita potong ya segini tipisnya. Ini sengaja pakai penahan supaya terlindungi asnya. Kalau asnya masih bagus harus ada penahan seperti ini. Ini tinggal dicopot, udah lepas. Nah, ini tinggal dipres. Di sini ada ini seal luar, seal bagian debu. Meter ini saya sengaja bikin ini kelebarannya 2 cm. Ya, cara untuk buka segel ini harus dipres, harus ditekan pakai dongkrak supaya segelnya muai. Oke, saya tekan. Oke, ini udah dipres, udah muai ya segel kelingnya. Ini emang sih susah kalau buka bos segel keling. Sekarang tinggal diketuk-ketuk biar agak longgar dikit. Untuk cara pengangkatannya, kalau udah dapat segelnya mudah emang. Ini caranya. Tinggal dimasukin anting ya dari atas. Begini juga biasanya lepas. Nah, ini udah lepas kan. Ini maksud saya ini sebagian seal debu ya. Kalau dipotong ini enggak bakalan dipasang ya, dibuang. Ini seal bagian oli. Ini bos bantalan. Nah, sekarang periksa bagian asnya gitu. Saya lap dulu ya.
Nah ini udah agak rusak tuh. Nah ini udah pada baret-baret ya, ini diganti aja, tanggung kalau nggak diganti hambur-hambur tenaga servis. Ini asnya udah agak baret ya dikit, jadi saya tanggung lah diganti aja gitu. Cara bukanya, pistonnya seperti ini, digerinda ya. Nah sampai habis segel kelingnya, terus ditotok ya seperti biasa. Oke. Nah saya udah buka piston shearnya, ya dikontrol bagian penutupan ring ya seperti ini. Kalau asnya ini agak panjang gitu, diameter bagian as pistonnya ini 7 mili. Kalau NMAX 8 mili. Panjangannya juga kurang tuh, kurang panjang ini ya, agak beda tuh, kelihatan beda. Terpaksa saya menggunakan as RE King ya, yang sama panjangnya, dikarenakan ya kalau motor as Pilano buat shockbreaker belakangnya belum ada di tokonya. Untuk ukuran seal, ini sealnya ukuran sealnya 10-20 ya. Ini seal yang ori ya, 10-20. Kalau Anda butuh seal, tinggal Anda diklik di bagian deskripsi atau di selengkapnya. Oke, sekarang bagian pemasangan piston. Ini wood pairnya udah terpasang. Yang dari atas ring ada agak bolong ya, ada bolongnya 4, taruh di bagian atas. Ring kedua, nah yang ring ketiga ini yang kecil. Terus bagian pistonnya, tapi kalau Anda mau coba ya jangan sampai ringnya kejepit. Nah ini bagian pistonnya, ini ukuran pistonnya sama dengan shockbreaker Mio ya, cuman asnya panjang. Kalau as Mio pendek nih, as Mio tuh bedanya as Mio tuh segini. Oke, tinggal bagian pengelingan ini diketuk-ketuk aja ya, dipakai palu, dipukul-pukul sampai muai. Oke, untuk cara melipatnya seperti ini ya. eh, untuk mempersingkat waktu, jadi ditekan ininya, ini bagian pistonnya ini diketuk-ketuk sini ya, terus sampai padat, benar-benar kuat ini pistonnya, enggak gerak dikit pun tuh. Oke, saya lanjutin ke bagian pemasangan. Ini tabungnya, masukin dulu oli. Kalau saya nggak pernah oli ditakar atau cukup dimasukin seperti ini ya. Jadi posisi as di dalam, ini bagian segel cukup di bawah bos bantalan. Oke, ini masih kurang, saya tambahin. Oke, segini aja ya, ini udah cukup. Ini kan bos bantalan di sini ya. Sekarang bagian dipasang per, jangan sampai ketinggalan. Bagian pemasangan bos bantalan, terlalu gede.
Nah ini sealnya 1020, ini seal shock yang ori ya, supaya lebih kuat. Cara masukin digoyang-goyang aja seperti ini, bisa Anda bungkus pakai plastik juga bisa, tapi awas plastiknya jangan sampai putus. Dicoba dulu kekuatannya. Nah ini udah bagus ya. Jadi yang nggak dipasang kalau dipotong ini bagian seal debu ya. Di sini juga udah ada tuh, di seal oli udah bagian luar udah ada seal debu, jadi tinggal pasang ring aja. Ini ya buat pemula itu. Memang kalau dicungkil ya emang susah sih. Nah untuk cara ngelipatnya dibalok ya di sini, terus tutup aja. Asnya di dalam ya supaya tidak kena palu. Terus puter untuk tahapan belajar seperti ini aja. Terus ini bagian atasnya tetap posisi as di dalam ya. Puter ya, hasilnya sampai seperti ini aja ya, udah cukup untuk menjaga bos bantalan supaya tidak naik turun. Kalau nggak ada rolan disegel seperti ini ya, disegel seperti aneh aja ya, pada bosnya nggak naik turun. Oke, saya cobain kekuatannya. Nah kalau di atas ini seperti ini posisi, jangan sampai ada speleng dikit pun ya. Kalau ada speleng nggak bakalan nyaman. Sekarang bagian pemasangan pegasnya, pasang plastik dulu. Ini buat stopper ini. Masukin mur. Nah sekarang bagian per atau pegasnya. Bagian penahan per yang bagian bawah ya, ini ditekan gini juga masuk. Oke, tinggal dikencengin. Nah kalau ini terlalu panjang, misalnya ada kepanjangan kurang keras, Anda bisa potong dikit sebab RX agak panjang, beratnya beda 3 mili. Dicoba aja kekuatan ribbonnya. Nah ini udah cukup ya. Sekarang bagian pengencangannya seperti biasa, tinggal dicungkil dari atas, digoyang ya, agak dibengkungin pernya tuh, jadi gampang ya untuk masukin kunci ya. Ini pakai kunci 19. Oke, ini udah terpasang semua, tinggal dipasang ke bodi motornya. Masalah pasang ke bodi motornya semua juga bisa. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.